Oh ya, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai gangguan pada masa kanak-kanak dan remaja. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Nairatul Abariyah, kemudian Nisa Mardia, yang ketiga Nur Azizah Tunisa, dan saya sendiri, Renisa Gunawan. Adapun pembahasan yang akan kami bahas yaitu kategori gangguan perilaku. Yang pertama ada ADHD atau gangguan pemusatan perhatian, kemudian gangguan perilaku, diikuti dengan separation anxiety disorder, kemudian elimination disorder, dan ada gangguan kognitif, motorik, dan kemampuan berkomunikasi, kemudian keterbelakangan mental, dan terakhir ada pervasive development disorder. Langsung saja yang pertama gangguan ADHD akan dijelaskan oleh Nairatul Abariyah. Kepada Nairatul, dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang ADHD atau gangguan pemusatan perhatian hiperaktif. ADHD sendiri adalah gangguan perilaku anak yang ditandai dengan kesulitan memusatkan perhatian pada satu hal dalam satu waktu dan berperilaku impulsif dan hiperaktif. Pada anak ADHD, ini sulit berkonsentrasi sehingga mempengaruhi ketidakmampuannya dalam belajar. Kemudian kurang dapat bersosialisasi dengan teman sebayanya karena mereka sering mengganggu, mudah tersinggung, dan menuntut teman-temannya bermain dengan aturan mereka sendiri. Dan anak dengan ADHD memiliki temperamen yang meledak-ledak. Jadi ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginan mereka, mereka bisa melakukan kekerasan secara fisik. Next slide. Untuk tipe ADHD ada 3 dalam DSM-4. Yang pertama ada predominantly inattentive, yaitu muncul 6 atau lebih gejala kurang perhatian dan muncul kurang dari 6 gejala hiperaktif impulsif. Dan yang kedua, tempo kognitif yang lamban dengan gejala pengambilan informasi yang lambat dari memori dan pemrosesan informasi yang lambat, tingkat kewaspadaan yang rendah, kantuk, dan melamun. Yang kedua yaitu predominantly hiperaktif impulsif, yaitu jika 6 atau lebih gejala hiperaktif impulsif tetapi muncul kurang dari 6 gejala kurangnya perhatian. Dan yang ketiga kombinasi tipe, muncul 6 atau lebih kurang perhatian dan gejala hiperaktif impulsif. Di sini tiga tipe ini dijelaskan di DSM-4 namun dihilangkan pada DSM-5 karena belum divalidasi dengan baik dalam penelitian American Psychiatry Association. Untuk faktor biologis kenapa anak bisa mengalami ADHD, yaitu pada otak anak ADHD terdapat konteks prefrontal yang berfungsi untuk mengatur perhatian, organisasi, dan perencanaan. Volumenya lebih kecil dari anak-anak biasa dan menunjukkan aktivasi abnormal ketika anak-anak ini berusaha untuk menghambat respon mereka. Kemudian pada otak anak dengan ADHD lambat dalam berkembang. Kemudian yang ketiga, anak ADHD memiliki kemungkinan besar bersifat genetis dari orang tuanya. Dan yang keempat, terdapat faktor makanan yaitu terlalu banyak mengkonsumsi gula. Dan yang terakhir ada neurotransmitter katekolamin pada anak ADHD yang berfungsi secara tidak normal yang meliputi dopamin, serotonin, dan norepinefrin. Selanjutnya, untuk perawatan ADHD, anak dengan ADHD ada dengan 2 cara, yaitu diobati dan diterapi. Kalau diobati dengan obat stimulan seperti Ritalin, Dexedrine, dan Adderall yang memiliki efek samping stimulan termasuk nafsu makan berkurang, insomnia, kegelisahan, dan gangguan pencernaan. Dan kadang diberi obat antidepresan untuk anak-anak sampai remaja. Kemudian ada perawatan dengan terapi, yaitu terapi perilaku yang berfokus pada penguatan perilaku yang penuh perhatian, terarah pada tujuan dan prososial, serta memadamkan perilaku impulsif dan hiperaktif. Kombinasi terapi stimulan dan terapi psikososial lebih mungkin menghasilkan perbaikan dalam jangka pendek daripada hanya menggunakan salah satunya saja. Kemudian selanjutnya,
Dan yang kedua ada gangguan perilaku oppositional deviant disorder atau gangguan menantang oposisi. Next slide. Di dalam DSM-4 dijelaskan kriteria gangguan menantang oposisi, yaitu yang pertama, anak sering kehilangan kesabaran, kemudian sering bertengkar dengan orang dewasa, kemudian secara aktif tidak mematuhi permintaan atau aturan, dengan sengaja membuat orang lain kesal, menyalahkan orang lain atas kesalahan atau kelakuan buruk mereka. Dan yang terakhir, mereka mudah tersinggung atas perilaku orang lain. Kemudian penyebab kenapa anak bisa mengalami oppositional deviant disorder, yaitu ada tiga faktor, yaitu faktor biologis, faktor sosial, dan faktor kognitif. Yang pertama ada faktor biologis, memiliki orang tua dengan kepribadian antisosial, jadi bersifat genetis. Yang kemudian kedua, mengalami defisit neurologis yang mempengaruhi perencanaan dan pengendalian perilaku. Contoh sumber defisit yaitu ibu merokok selama kehamilan. Kemudian yang ketiga, memiliki kemungkinan besar bersifat genetis yang diturunkan dari keluarga. Dan yang keempat, kelainan fungsi singulat anterior pada korteks prefrontal dan aktivitas amigdala yang lebih sedikit yang daripada anak pada umumnya, yang berakibat tidak peka terhadap tanggapan respon emosional. Dan yang terakhir, detak jantung lebih lambat, baik istirahat maupun tidak, dan kadar kortisol tetap baik saat kondisi normal maupun stres. Nah, hal ini yang menyebabkan kenapa mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, karena mereka menjadi kurang terangsang secara fisiologis dibandingkan anak-anak lain ketika dihadapkan pada stresor. Kemudian faktor sosial, penganiayaan secara fisik dan di orang tua dapat mengembangkan perilaku mengganggu. Next slide. Dan untuk faktor kognitif, individu ini mengalami kesalahan dalam berasumsi bahwa setiap perilaku orang lain itu bertindak agresif untuk dirinya. Bukti lainnya yaitu pola berpikirnya adalah penyebab, bukan hanya sekedar korelasi. Dari perilaku antisosial pada anak-anak, ini berasal dari penelitian yang menunjukkan bahwa mengubah pola berpikir agresif anak dapat mengurangi perilaku agresif mereka. Selanjutnya, untuk pengobatan ada dua, yaitu menggunakan psikoterapi dan menggunakan obat. Yang pertama yaitu psikoterapi berfokus pada kognitif perilaku dan bertujuan untuk mengubah cara anak-anak menafsirkan interaktif, interpersonal dengan mengajari mereka untuk mengambil dan menghormati perspektif orang lain, menggunakan bicara sendiri untuk mengontrol perilaku impulsif, dan menggunakan cara yang lebih adaptif untuk menyelesaikan konflik daripada agresif. Yang kedua yaitu terapi menggunakan obat. Stimulan yang efektif dalam meredakan gejala ini yaitu pada anak dengan gangguan perilaku cukup efektif dalam mengurangi agresif pada anak-anak ini. Ya, menggunakan obat yang sama pada anak dengan ADHD. Selanjutnya saya kembalikan kepada Raihan. Baik, terima kasih atas pemaparannya, Mbak Naira. Kemudian untuk separation anxiety disorder akan dipaparkan oleh Nisaul Mardia. Untuk Nisaul, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai separation anxiety disorder atau gangguan kecemasan perpisahan. Nah, di sini dikatakan bahwa anak-anak itu juga bisa menderita depresi, pemalu, sensitif, dan menuntut orang dewasa. Bahkan pada bayi yang ditinggalkan oleh orang tua, ia akan merasa cemas dan kesal. Akan tetapi seiring bertambahnya usia, mereka akan mengerti bahwa pengasuhnya akan kembali dan menemukan cara untuk menghibur diri mereka sendiri saat pengasuhnya pergi. Kemudian gangguan ini bisa terjadi setelah adanya peristiwa traumatis dan dapat didiagnosis setelah gejalanya menetap selama minimal 4 minggu dan mengganggu fungsi anak. Di sini terdapat faktor biologis yang dapat menyebabkan gangguan ini, yaitu ada faktor keturunan.
Selain itu juga beberapa anak itu memang ada yang lahir dengan rasa pemalu, rasa takut, mudah tersinggung pada masa balita, pendiam, dan introvert. Sehingga hal tersebut menyebabkan pada usia sekolah anak cenderung akan menarik diri dari situasi baru, melekat pada orang tua, dan terlalu terangsang pada situasi yang tidak dikenali. Kemudian faktor sosial dan kognitifnya yaitu gangguan kecemasan anak-anak dapat muncul dari perilaku orang tua mereka yang dilihat sebagai respons yang dapat dimengerti terhadap lingkungan mereka. Nah, pengobatan yang bisa dilakukan yaitu anak-anak diajarkan keterampilan, yang pertama ada Cognitive Behavioral Therapies atau CBT, di mana anak-anak diajarkan keterampilan baru untuk mengatasi kecemasan mereka, seperti relaksasi saat terpisah dari orang tua, dan self-talk saat cemas. Terapi ini dapat efektif pada jangka pendek dan efeknya bertahan dalam jangka panjang. Kemudian pengobatan yang kedua dapat menggunakan obat-obatan gangguan kecemasan pada masa anak-anak, termasuk antidepresan dan obat anti kecemasan seperti benzodiazepin, stimulan, dan antihistamin. Gangguan selanjutnya ada elimination disorder. Jadi di sini dijelaskan bahwa anak itu memiliki kontrol yang cukup atas kandung kemih dan buang air besar sampai usia 4 tahun. Jadi ketika usianya 4 tahun itu seharusnya sudah tidak perlu menggunakan popok lagi. Tetapi anak-anak yang usianya sudah lebih dari 4 tahun tidak memiliki kontrol yang cukup atau kehilangan kendali ini akan dapat mengalami rasa malu dan juga tertekan. Nah, hal tersebut memungkinkan didiagnosis pada dua gangguan. Yang pertama ada eneurosis dan juga ada enkopresis. Jadi yang pertama ada eneurosis. Eneurosis adalah jenis gangguan pada anak-anak yang mengompol setidaknya 2 kali seminggu selama 3 bulan. Anak-anak ini mungkin mengompol karena adanya rasa cemas secara sosial tentang penggunaan toilet umum atau terlalu asyik dengan kegiatan lain. Penyebabnya biasanya utamanya adalah disfungsi dalam keluarga. Contohnya seperti anak yang memiliki adik bayi yang baru lahir sehingga ia takut perhatian orang tuanya akan lebih fokus pada bayi tersebut. Kemudian contoh lainnya ada pelatihan toilet training yang longgar atau tidak tepat. Kemudian ada pengobatan yang dapat dilakukan yaitu diberi obat antidepresan oleh dokter anak. Kemudian ada metode lonceng dan bantalan, di mana di sini ketika anak tidur ia akan diletakkan pembalut yang memiliki alat sensor untuk mendeteksi urin. Jika anak akan mengompol saat tidur, maka bel tersebut akan berbunyi dan membangunkannya. Melalui pengkondisian klasik, anak akan belajar untuk bangun ketika kandung kemihnya penuh dan perlu buang air kecil. Kemudian ada enkopresis. Di sini berbeda dengan yang tadi karena yang tadi itu tentang buang air kecil, kalau yang ini tentang buang air besar. Nah, jadi buang air besar berulang-ulang ke pakaian atau ke lantai. Terjadi minimal sekali dalam sebulan selama 3 bulan atau lebih dan setidaknya harus berusia 4 tahun. Enkopresis ini biasanya dimulai setelah 1 atau lebih episode konstipasi parah. Konstipasi parah tersebut dapat disebabkan oleh faktor lingkungan seperti menahan buang air besar selama pelatihan toilet atau ketika di sekolah, kemudian ada kecenderungan genetik, intoleransi makanan, obat-obatan tertentu yang dapat menyebabkan distensi usus besar atau menurunkan kemampuan anak untuk mendeteksi sembelit untuk buang air besar. Kemudian ada pengerasan tinja dan penumpukan di usus besar, dan yang terakhir ada kebocoran bahan tinja berikutnya. Pengobatan yang dapat dilakukan di sini ada obat-obatan untuk membersihkan usus besar, kemudian ada pencahar atau minyak mineral untuk melunakkan tinja, kemudian ada meningkatkan serat makanan atau dorongan pada anak untuk duduk di toilet dalam jumlah waktu tertentu setiap hari. Dan yang terakhir ada teknik relaksasi dan penghargaan untuk penggunaan toilet yang sesuai. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nisa atas pemaparannya. Selanjutnya mengenai gangguan kognitif, motorik, dan kemampuan berkomunikasi akan dipaparkan oleh Nur Azizatun Nisa. Untuk Nisa,
Persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Rehan. Di sini saya akan menyampaikan tentang gangguan kognitif dan motorik dan kemampuan berkomunikasi. Sekitar 20% anak-anak lebih sering ke anak laki-laki memiliki gangguan yang signifikan dalam belajar, motorik, atau keterampilan komunikasi yang penting. Gangguan tersebut dapat sangat mempengaruhi prestasi anak di sekolah dan menurunkan harga diri dan kesejahteraan. Ketika kekurangan dalam keterampilan dasar cukup parah untuk mengganggu kemajuan anak, terdapat gangguan-gangguan antara lain gangguan belajar, gangguan keterampilan motorik, dan gangguan komunikasi. Selanjutnya, Mbak. Yang pertama ada gangguan belajar. Hanya ketika kinerja individu pada tes standar keterampilan ini secara signifikan di bawah yang diharapkan untuk usianya, sekolah, dan tingkat kecerdasan secara keseluruhan seperti yang ditunjukkan oleh tes kecerdasan. Terdapat 3 gangguan dalam gangguan belajar, yaitu ada gangguan membaca, gangguan matematika, dan gangguan ekspresi tertulis. Selanjutnya, Mbak. Lalu yang kedua ada gangguan keterampilan motorik, melibatkan defisit dalam keterampilan motorik dasar seperti berjalan, berlari, atau berpegangan pada objek. Yang ketiga ada gangguan komunikasi, yaitu anak dengan gangguan bahasa ekspresif memiliki kosakata yang terbatas, kesulitan dalam mempelajari kata-kata baru, kesulitan dalam mengingat kata-kata, dan tata bahasa yang memburuk. Selanjutnya yang ketiga, gangguan komunikasi. Gangguan bahasa ekspresif reseptif campuran, yaitu ada 2. Gangguan fonologis yang tidak menggunakan suara bicara yang sesuai dengan usia atau dialek mereka. Dan kedua ada kegagapan yang memiliki masalah yang signifikan dengan bicara secara merata dan lancar, sering menyuarakan pengulangan suara atau suku kata yang sering. Selanjutnya, terdapat penyebab-penyebabnya, yaitu yang pertama ada kelainan struktur dan fungsi otak yang telah lama diduga sebagai penyebab gangguan belajar. Lalu yang kedua ada faktor lingkungan yang terkait dengan gangguan belajar, termasuk keracunan timbal atau cacat lahir, deprivasi sensorik, dan status sosial ekonomi yang rendah. Selanjutnya, berikut ada pengobatan untuk mengatasinya, yaitu yang pertama ada IEP yang menggambarkan defisit keterampilan khusus anak berdasarkan tes formal dan pengamatan oleh orang tua dan guru. Lalu yang kedua ada anak-anak dengan gangguan koordinasi mental mungkin menerima terapi fisik, dan anak-anak dengan gangguan komunikasi mungkin menerima terapi bicara. Lalu selanjutnya ada keterbelakangan mental. Keterbelakangan mental melibatkan kekurangan dalam berbagai keterampilan dan didefinisikan sebagai fungsi intelektual yang secara signifikan di bawah rata-rata. Tingkat fungsi intelektual seorang anak dapat dinilai dengan tes standar atau biasanya disebut dengan tes IQ. Selanjutnya, Mbak. Selanjutnya lagi. Berikut ada penyebab-penyebabnya. Yang pertama ada faktor genetik. Terdapat 2 gangguan metabolisme yang diturunkan secara genetik dan menyebabkan keterbelakangan mental adalah fenilketonuria atau PKU dan penyakit Tay Sachs. PKU tidak dapat memetabolisme fenilalanin asam amino. Akibatnya fenilalanin dan keturunannya asam fenilpiruvat menumpuk di dalam tubuh dan menyebabkan kerusakan otak. Lalu ada jenis kelainan kromosom yang dapat menyebabkan keterbelakangan mental, yang paling terkenal yaitu adalah sindrom Down. Selanjutnya. Dan sebelumnya, Mbak. Dan terdapat juga ada sindrom Fragile X menyebabkan umum lainnya dari keterbelakangan mental yang disebabkan ketika ujung kromosom X putus. Sindrom ini terutama mengaruhi laki-laki karena mereka tidak memiliki kromosom X normal yang kedua untuk menyeimbangkan mutasi. Selanjutnya. Lalu penyebab yang kedua ada kerusakan otak pada masa kehamilan dan kehidupan awal. Itu anak-anak yang ibunya menyalahgunakan alkohol selama kehamilan berada pada peningkatan risiko sindrom alkohol janin atau FAS. Trauma kepala yang parah yang merusak otak anak juga dapat menyebabkan keterbelakangan mental. Sindrom bayi terguncang disebabkan ketika bayi terguncang menyebabkan cedera
kranial dan pendarahan retina. Kepala bayi relatif besar dan berat dibandingkan dengan bagian tubuh lainnya, dan otot leher mereka terlalu lemah untuk mengontrol kepala saat diguncang. Lanjutnya, Mbak. Lalu penyebab yang ketiga, faktor sosial budaya. Anak-anak dengan keterbelakangan mental lebih cenderung berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang rendah. Ini mungkin karena orang tua mereka juga memiliki keterbelakangan mental dan belum dapat memperoleh pekerjaan dengan gaji yang baik. Selanjutnya, berikut ada pengobatannya. Yang pertama ada strategi perilaku. Orang tua atau pengasuh anak dan guru bekerja sama untuk meningkatkan perilaku positif anak dan mengurangi perilaku negatif. Strategi perilaku juga dapat membantu mengurangi perilaku yang merugikan diri sendiri dan perilaku adaptif lainnya. Lanjutnya, ya, pengobatan yang kedua yaitu ada terapi obat-obatan. Obat-obatan digunakan untuk mengurangi kejang yang umumnya terjadi pada orang dengan keterbelakangan mental, untuk mengontrol perilaku agresif atau melukai diri sendiri, dan untuk meningkatkan mood. Obat-obatan yang bisa digunakan yaitu obat neuroleptik, yaitu yang untuk mengurangi perilaku agresif, destruktif, dan antisosial, dan obat antidepresan yang dapat mengurangi gejala depresi. Selanjutnya, pengobatan yang ketiga itu program sosial. Yang pertama, terdapat program intervensi dini. Lalu yang kedua, lanjutnya, Mbak. Pengarusutamaan, dan yang ketiga rumah kelompok, dan yang terakhir ada pelembagaan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator Mbak Rehan. Baik, terima kasih atas paparannya. Gangguan selanjutnya yaitu pervasive development disorder yang akan saya paparkan sendiri. Pervasive development disorder adalah gangguan yang sifatnya berat atau permanen yang mempengaruhi beberapa area perkembangan seperti komunikasi, interaksi sosial, perilaku sehari-hari, minat, dan aktivitas. Prevalensi gangguan ini adalah 1/160, di mana anak laki-laki cenderung mendominasi dibanding anak perempuan. Yang termasuk golongan ini yaitu ada sindrom autisme, sindrom Asperger, sindrom Rett, dan sindrom Heller atau childhood disintegrative disorder. Yang pertama yaitu autisme. Diagnosis autisme pada anak dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu seperti interaksi sosial, kurang interaksi dengan orang di sekitar. Contohnya seperti bayi yang terdiagnosa sindrom autisme tidak memberikan respon ketika diberi stimulus oleh pengasuh, yaitu tidak tersenyum atau bergumam seperti bayi umumnya, tidak suka dipeluk, dan sulit melakukan kontak mata. Aspek kedua yaitu komunikasi, di mana 50% anak terdiagnosa autisme cenderung tidak mengembangkan fungsi bahasa. Mereka akan mengulang hal yang baru saja didengar atau ekolalia, menggunakan kata ganti terbalik, menyebut dirinya pakai kata kamu, dan ketika mereka mencoba berbicara akan menghasilkan suara seperti mesin. Selanjutnya aspek yang ketiga yaitu minat dan aktivitas. Anak yang terdiagnosa autisme lebih sering atau memfokuskan diri pada satu bagian dibandingkan mengkolaborasikan seluruh bagian dari permainan. Melakukan hal-hal yang aneh seperti sulit atau fokus memperhatikan sesuatu, dan melakukan aktivitas yang bersifat mengulang. Anak dengan diagnosa autisme cenderung memiliki skala kecerdasan di bawah rata-rata. Selain itu, mereka juga kesulitan dalam menguasai bahasa atau memahami sudut pandang orang lain. Namun, hal itu tidak berlaku keseluruhan. Ada beberapa anak terdiagnosa autisme yang mampu menyelesaikan jenjang pendidikan dan mampu memiliki keterampilan skill yang bagus. Penelitian juga menjelaskan bahwa anak terdiagnosa autisme dengan IQ di atas 60 memiliki kemungkinan di masa depan yang lebih baik dibanding mereka dengan skala kecerdasan di bawah 60. Selanjutnya ada other pervasive disorder, yaitu secara garis besar gangguan yang dialami oleh anak itu memiliki kesamaan dengan diagnosa autisme, yang membedakan hanya yaitu waktu munculnya gejala. Autisme dapat didiagnosis sejak dini, sedangkan pada gangguan yang lain, anak menunjukkan perkembangannya normal hingga kemudian muncul kemunduran area perkembangan yaitu di interaksi sosial, komunikasi, minat, dan aktivitas secara permanen. Perkembangan awal yang normal dan fungsi yang berjalan sebagaimana semestinya ini terkadang menyebabkan gangguan tersebut tidak terdiagnosa seperti Asperger atau dianggap tidak ada seperti Rett dan CDD. Selanjutnya, pertama kita akan membahas mengenai sindrom Asperger. Gangguan ini ditandai pada kemunduran kemampuan interaksi sosial, minat, dan aktivitas. Anak terdiagnosa ini memiliki skala kecerdasan rata-rata, biasanya mereka cenderung memiliki kesulitan dalam hubungan interaksi sosial.
Anak terdiagnosa Asperger akan terobsesi dengan isu atau fakta misterius. Mereka juga terkadang menggunakan bahasa formal atau disebut sebagai litter professor syndrome. Yang kedua, sindrom Rett, perkembangan tampak normal selama 5 bulan pertama kehidupan dan lingkar kepala normal saat lahir. Tetapi kemudian perlambatan pertumbuhan antara 5 dan 48 bulan, hilangnya keterampilan motorik dan sosial yang telah dipelajari, dan perkembangan keterampilan motorik bahasa yang buruk. Yang terakhir yaitu ada sindrom Heller. Tampak normal selama 2 tahun pertama, diikuti oleh gangguan kehilangan yang signifikan pada usia 10 tahun pada kemampuan bahasa ekspresif atau reseptif. Kemudian keterampilan sosial atau perilaku adaptif, kontrol usus atau kandung kemih, bermain keterampilan motorik itu menurun. Dalam DSM-5, semua gangguan perkembangan pervasif cenderung dimasukkan ke dalam kategori baru gangguan spektrum autisme. Berdasarkan bukti bahwa mereka itu hanya termasuk dalam rangkaian keparahan, tapi tidak jelas berbeda satu sama lain. Kemudian selanjutnya perawatan untuk autisme. Beberapa obat telah terbukti memperbaiki beberapa gejala autisme termasuk aktivitas berlebihan, perilaku stereotipik seperti membengkakkan kepala dan menepuk tangan, gangguan tidur, dan ketegangan. Di mana obat-obatan ini tidak mengubah gangguan autistik dasar, tetapi dapat mempermudah orang dengan autisme untuk berpartisipasi di sekolah dan dalam intervensi pengobatan. Adapun obat-obatan tersebut, yang pertama ada inhibitor reuptake serotonin selektif, mengurangi perilaku berulang dan agresi, dan meningkatkan interaksi sosial pada beberapa orang dengan autisme. Kemudian ada obat antipsikotik atipikal digunakan untuk mengurangi perilaku obsesif dan berulang dan untuk meningkatkan kontrol diri. Yang terakhir ada naltrexone atau obat yang memblokir reseptor untuk opiat telah terbukti berguna dalam mengurangi aktivitas hyper pada beberapa anak autis. Selanjutnya, perawatan untuk yang selanjutnya itu menggunakan terapi psikososial untuk autisme dilakukan dengan menggabungkan teknik perilaku dan layanan pendidikan terstruktur. Strategi pengondisian operan digunakan untuk mengurangi perilaku yang berlebihan seperti perilaku berulang atau ritualistik, amukan dan agresi, dan untuk mengurangi kemunduran atau penundaan seperti kekurangan dalam komunikasi dan interaksi dengan orang lain. Nah, teknik-teknik ini dapat diterapkan di rumah atau di sekolah yang sangat terstruktur yang dirancang khusus untuk anak-anak dengan autisme atau di kelas reguler. Untuk mengurangi defisit dapat mengurangi penggunaan barang yang memicu gangguan muncul, seperti buku dengan kata-kata yang dicetak warna-warni. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin didiskusikan, silakan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.